Aksi nyata supervisi akademik, tahapan pra-supervisi atau pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Stefanus Fajar Pamungkas, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan serangkaian kegiatan supervisi akademik, dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Bapak Bibit Basuki, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru kejuruan untuk konsentrasi keahlian teknik sepeda motor di SMK Negeri 1 Kaliwungu. Selamat pagi Pak Bibit. Selamat pagi Pak FT. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik. Oke, terima kasih Pak Bibit. Nah, hari ini Bapak dan Ibu guru hebat semua, kita akan melakukan tahapan kegiatan supervisi akademik Pak Bibit, yaitu ada 3 tahapan. Di supervisi akademik itu ada pra-observasi, kemudian ada observasi atau supervisi, dan juga pasca observasi atau pasca supervisi. Nah, kegiatan pra-observasi ini Pak Bibit nanti dilakukan sebelum nantinya saya akan mengamati panjenengan selama proses pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan nanti sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas gitu ya. Nah, adapun tujuannya Pak Bibit, kegiatan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi ya jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan obrolan singkat atau percakapan observasi ini? Sebagai langkah awal ya, langkah awal atau persiapan sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar menjadi lebih siap begitu ya menghadapi anak-anak dan lebih mungkin bisa meningkatkan rasa percaya diri gitu ya, sehingga Bapak dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Adapun nanti beberapa hal atau pertanyaan mohon izin Pak untuk saya tanyakan ya, gitu ya. Oke, baik Pak, masuk ke pertanyaan yang pertama Pak Bibit terkait tujuan gitu ya. Nah, kira-kira Pak Bibit untuk pertemuan yang akan datang ini tujuan pembelajarannya apa ini Pak? Oke, baik Bapak. Jadi pertemuan yang akan datang saya akan mengajar materi tentang sistem kemudi sepeda motor. Jadi berdasarkan modul yang saya buat ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, ketika siswa sudah diberikan pemahaman berkaitan dengan sistem kemudi, siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem kemudi beserta dengan fungsinya. Nah, yang kedua, melalui diskusi, harapan saya nanti siswa-siswa dapat menganalisis berkaitan dengan kerusakan-kerusakan atau gejala-gejala kerusakan yang mungkin terjadi pada sistem kemudi sepeda motor. Itu. Oke, baik. Jadi ada 2 tujuan ya Pak ya. Yang pertama identifikasi, kemudian yang kedua adalah analisis terkait dengan kerusakan-kerusakan pada sistem kemudi ya, kemudi sepeda motor. Baik Pak Bibit. Jadi dari tujuan yang sudah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira Pak Bibit, bagaimana sih atau apa yang harus saya observasi nanti di bagian area pengembangan yang apa yang ingin Bapak tingkatkan, mengingat mungkin kan Pak Bibit selama 2 minggu ini kan di semester genap ini sudah mengobservasi anak-anak ya, pembelajaran seperti apa. Nah, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai dan akan saya observasi nantinya Pak? Ya, untuk area pengembangannya saya lebih menekankan kepada strategi pembelajaran diferensiasi, Pak. Diferensiasi, nanti saya memanfaatkan beberapa teknologi yang mungkin sekarang sangat familiar dengan anak-anak, karena menurut saya daya tarik anak itu akan muncul ketika kita punya inovasi melalui mungkin ada interaksi antara saya dengan siswa-siswa yang diantaranya saya akan menggunakan
metaverse nanti, kelas virtual, kemudian ada media video, kemudian nanti juga ada PowerPoint pastinya, dan strateginya saya menggunakan diferensiasi. Nah, diferensiasi nanti diskusinya dikelompokkan dari hasil asesmen sebelumnya Pak. Jadi sebelum pelaksanaan ini saya melakukan asesmen, kemudian hasilnya saya jadikan acuan untuk membentuk kelompok. Gitu. Selain itu juga saya pertimbangkan untuk kesiapan belajar dari siswa. Begitu. Oke, baik. Jadi ada beberapa ya Pak ya area pengembangan. Yang pertama itu strategi diferensiasi, kemudian teknologi, dan mungkin tadi integrasi ya Pak ya. Oh iya, Ya, itu integrasi. jelas kalau integrasinya mulai dari pengembangan atau pembelajaran sosial dan emosional. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangi ada 3, yaitu strategi diferensiasi, kemudian integrasi pembelajaran sosial emosional, dan juga penggunaan teknologi. Pak, Betul ya. sekali Pak. Wah, keren sepertinya ini Pak. Menarik. Mungkin metaverse ini banyak Bapak Ibu guru yang belum pernah menggunakan gitu ya. Jadi kita nanti bisa belajar bersama terkait dengan metaverse gitu. Baik Pak Bibit, mungkin ada pertanyaan lanjut dari yang sudah jenengan sampaikan tadi, tujuannya, kemudian ada area pengembangannya, kemudian strategi pembelajaran atau kira-kira pembelajaran itu nanti itu dikemas seperti apa ya di kelas. Kan ini mengingat hanya mungkin berapa jam pelajaran Pak? 5 jam pelajaran Pak. Oh 5 jam. Nah 5 jam ini bagaimana sih nanti dikemas supaya 3 area pengembangan ini bisa terimplementasikan gitu. Oke, baik Pak. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan beberapa materi melalui PowerPoint dan juga video pembelajaran. Itu tujuannya untuk siswa nantinya dapat mengidentifikasi nama-nama komponen beserta fungsinya tadi. Kemudian setelah itu saya bentuk satu kelompok, ya beberapa kelompok yang berdasarkan yang saya sampaikan di awal tadi. Tujuan saya adalah dari kelompok itu ada diskusi yang nantinya akan mendapatkan analisis kira-kira apa saja kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem kemudi sepeda motor, dan kemudian nantinya ada solusi yang mereka dapat sampaikan. Jadi secara garis besar saya mengadopsi untuk problem based learning. Baik. Jadi nanti pakai strateginya diferensiasi, kemudian metodenya adalah problem based learning, ya. Kemudian tadi dengan sudah sampaikan dulu materinya di awal, begitu. Kemudian ada diskusi bersama, analisis untuk menganalisis kerusakan sampai kepada solusi gitu ya, Pak ya. Baik. Dari rencana-rencana yang Bapak sudah utarakan tadi berdasarkan kesiapan belajar begitu ya? Iya, betul. Oke, jadi membagi kelompok berdasarkan kesiapan belajar dan juga hasil asesmen begitu ya. Nah, itu memang salah satu bentuk yang salah satu cara untuk tahu Pak, kebutuhan belajar. Jadi kebutuhan belajar kan ada 3 itu Pak ya. Oke, Bapak sudah menggunakan kesiapan belajar sekaligus hasil daripada asesmen. Nah, untuk media pembelajarannya tadi Pak, saya tertarik dengan metaverse atau kelas virtual itu kira-kira seperti apa nanti? Ya, jadi metaverse ini secara mudahnya kita itu membuat ruang kelas tapi di dunia maya Pak. Dan masing-masing kita nanti baik Bapak Ibu guru saya dan siswa-siswa itu diperankan oleh avatar. Nah, jadi nanti di sana itu kalau Bapak mungkin pernah mainkan game zaman sekarang Mobile Legends atau PUBG ya. PUBG lebih tepatnya. PUBG itu dia kan sama Pak, cara mainnya juga sama. Nanti siswa diperankan avatar, kemudian bisa berinteraksi dengan saya, dengan siswa yang lain. Dari sana disajikan materi-materi. Jadi setiap siswa bisa mengakses materi yang berbeda-beda. Oh, di dalam satu kelas. Di dalam satu kelas. Oh, gitu ya. Baik. Wah, itu hal baru bagi saya Pak Bibit. Nanti saya harap
bisa belajar banyak ketika saya nanti observasi di kelas panjenengan. Nah, kira-kira Pak Bibit luar biasa ini percakapan kita. Kira-kira Pak Bibit, kegiatan pembelajaran yang akan datang itu akan dilakukan kapan, kemudian di hari apa? Tentunya di kelas 11 ya. Oke, dan di jam berapa tepatnya Pak? Oke, baik Pak. Jadi untuk ini saya rencanakan dilakukan di kelas 11 tadi, benar yang Bapak sampaikan, di hari Senin di jam pertama sampai jam 5. Jadi mulai jam 7 sampai jam 10.40 Pak. Mulai jam 7 gitu ya. Baik. Oke, nanti hari Senin jam pertama jam 7 sampai jam 5 nanti saya datang di kelas panjenengan di kelas 11 untuk melakukan observasi Pak Bibit ya. Siap. Nah, dalam proses observasi besok atau pengamatan Pak Bibit, saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran dan saya juga akan mencatat hal-hal yang terjadi, apa saja yang terjadi selama panjenengan ngajar, mulai dari pendahuluan, inti sampai kepada penutup sesuai yang sudah jenengan rencanakan tadi. Nah, nanti Pak Bibit setelah kegiatan observasi akan dilakukan lagi kegiatan pasca observasi, dimana kita nanti akan melakukan obrolan semacam ini lagi untuk membahas lebih lanjut apa saja sih yang sudah panjenengan lakukan, mulai dari refleksi sampai kepada evaluasi dari saya sebagai observer gitu ya. Dan nanti di tahapan pasca observasi ada satu pengajar praktik saya yang akan melihat jalannya proses obrolan atau percakapan pasca observasi. Baik Pak. Nah, gitu ya Pak Bibit ya. Nah, ada yang ditanyakan Pak Bibit sebelumnya? Mungkin cukup Pak. Mungkin cukup ya. Baik. Sebelum kita akhiri obrolan ini Pak Bibit, kira-kira apa yang Pak Bibit dapatkan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini? Ya, yang jelas melalui obrolan kita pada hari ini saya mendapatkan sedikit mungkin Pak, jadi sedikit gambaran. Jadi ketika kita mau masuk kelas itu benar-benar kita harus siap. Jadi kita mau sampaikan apa, dengan media apa, dengan metode apa, benar-benar sudah harus dipersiapkan. Supaya apa? Supaya anak-anak juga terlayani dengan baik, apapun yang dibutuhkan anak-anak kita bisa memfasilitasi. Gitu Pak. Wah, keren Pak ya. Mudah-mudahan nanti apa yang panjenengan rencanakan untuk pembelajaran tadi ada strategi pembelajaran diferensiasi, kemudian integrasi PSE, KSE, dan juga penggunaan TIK ini Pak ya yang sangat booming ya akhir-akhir ini ya. Betul. Baik, sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Terima kasih Pak Bibit atas waktunya, atas kesediaannya untuk kita melakukan perbincangan singkat pada kesempatan ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan supervisi atau observasi di kelas dan nantinya di pasca observasi. Baik Pak ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Amin. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Demikian proses tahapan daripada supervisi akademik, yaitu pra observasi atau pra supervisi yang dilakukan antara saya sebagai observer Stefanus Fajar Pamungkas dengan rekan sejawat saya Bapak Bibit Basuki, Sarjana Pendidikan. Sampai berjumpa kembali Bapak dan Ibu guru yang hebat di kesempatan berikutnya di observasi dan juga di tahapan pasca supervisi. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Terima kasih.